Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini melanjutkan hadis dalam bab zakat dalam kitab Bulughul Maram yang ke-624 hadisnya. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha miskatani min dahabin faqala laha atu'tina zakata hadha qalat la qala ayasurruki ayyusawwirakillah bihima yaumal qiyamah siwaraini min narin fa'alqat huma rawahu thalathah wa isnaduhu qawiyyun wa sahahahu al-Hakim min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia mengatakan seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak putrinya yang mengenakan 2 buah gelang emas di tangannya. Rasulullah SAW bertanya kepada sang ibu, apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Ia menjawab, belum. Beliau bersabda, apakah kamu suka jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka? Maka seketika itu sang ibu membuang kedua gelang anaknya. Hadis ini diriwayatkan 3 ulama hadis. Sanad hadis ini kuat dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwatul iman, perkataannya seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak putrinya yang mengenakan 2 buah gelang emas. Dalam sebuah redaksi lainnya, 2 buah gelang yang berat. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Pertanyaan ini ditujukan kepada sang ibu dan beliau tidak bertanya kepada anaknya. Karena saat itu masih anak-anak atau belum balik sehingga yang bertanggung jawab adalah ibunya atau ayahnya. Sebagaimana terjelaskan dalam beberapa kandungan hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu suka jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka? Suka artinya senang, bahagia dan yang semakna. Suka adalah kondisi kejiwaan yang tidak mungkin didefinisikan. Karena kondisi-kondisi kejiwaan tidak mungkin diketahui hakikatnya selamanya. Seberapapun kita mengetahuinya, tentu itu adalah pancarannya saja yang nampak di luar. Karena jika seorang bertanya, apakah benci itu? Jawablah, benci adalah benci. Karena kamu tidak akan mungkin mendefinisikan lebih dari kata-kata ini. Begitu juga dengan orang yang bertanya, apakah iri itu? Apakah cinta itu? Karenanya kita katakan kondisi-kondisi kejiwaan tidak mungkin didefinisikan melebihi kata-katanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu suka jika dipakaikan gelang oleh Allah pada hari kiamat dengan gelang api? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip ini dari firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi wabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Di surat Taubah. Di dalam hadis sahih dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal mal yusaffahu safaiha min narin yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh." Sesungguhnya harta ini akan dijadikan lempengan-lempengan dari neraka untuk menyetrika lambung, kening, dan punggungnya. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Gelang-gelang yang tidak dikeluarkan zakatnya itu pada hari kiamat kelak berubah menjadi gelang-gelang api yang membara dan membakar pemiliknya. Tetapi siksaan ini sesuai dengan kadar zakat yang tidak dibayarkan. Dan itulah yang akan berubah menjadi api dan menyetrika tubuhnya. Rasulullah SAW mencecar sang ibu dengan pertanyaan ini, padahal yang memakai gelang adalah sang putri, karena sang ibulah yang menjadi sebab. Sementara sang putri yang masih kecil tidak menanggung dosa dan juga bukan pihak yang ditanya. Di dalam kaidah syariat dinyatakan jika tidak mungkin melimpahkan tanggung jawab kepada pelaku, maka dilimpahkan kepada penyebabnya. Menghukum anak kecil jelas tidak mungkin, sehingga harus ditimpakan kepada sang ibu karena ia hanya menyebabkannya. Perkataannya, maka seketika itu sang ibu membuang kedua gelang anaknya. Maksudnya sang ibu melepas kedua gelang tersebut dan membuangnya. Di dalam riwayat yang lain dinyatakan kedua gelang itu untuk Allah dan Rasulnya. Sang ibu membuangnya karena takut siksa Allah, karena siksa itu sangat pedih sekali. Nah, pernyataan Ibnu Hajar diriwayatkan oleh 3 ulama hadis. Sanad hadis ini kuat. Hadis ini memang seperti yang dinyatakan penyusun, yakni Ibnu Hajar rahimahullah. Ulama ahli hadis mutaakhirin menghukumi hadis ini sahih dan dikuatkan oleh keumuman Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan mewajibkan zakat emas dan perak tanpa pengecualian. Lah, kandungan hadis. Bolehnya memakai emas yang melingkar gelang emas berdasarkan perkataannya yang mengenakan 2 buah gelang emas di tangannya. Banyak dalil tentang kebolehannya, namun ada juga hadis-hadis yang menunjukkan larangan memakai emas yang melingkar gelang emas dan ancaman bagi orang yang memakainya. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai status hadis-hadis ini. Sebagian ulama hadis menyatakan bahwa status hadis-hadis tersebut syadz, periwayatannya yang kalah kuat dengan hadis yang sederajat dengan hadis tersebut. Sebagian lagi berpendapat bahwa hadis-hadis itu mansukh, dihapus kandungan hukumnya. Ini. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu mansukh, maka butuh dalil yang menunjukkan bahwa
hadis-hadis larangan itu hukum lama dan hadis-hadis yang membolehkan itu baru. Karena inilah kaedahnya. Kalangan yang berpendapat bahwa hadis-hadis itu syadz berargumentasi, ya, disebabkan hadis-hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lebih kuat darinya dan juga tidak sesuai dengan apa yang diamalkan kaum muslimin. Mengingat sebagian ulama menyatakan adanya ijma' tentang bolehnya memakai gelang emas dan umat Islam tidak mungkin bersepakat atas sesuatu yang melanggar kebenaran. Apalagi mereka didukung dalil-dalil yang jelas tentang bolehnya memakai gelang emas. Berdasarkan argumentasi ini, hadis-hadis tersebut statusnya adalah syadz. Pertanyaan, apakah status syadz disematkan pada hadis yang berbeda dengan hadis lain yang lebih sahih? Meskipun berbeda sanad dan perawinya, ataukah status tersebut terjadi saat satu perawi berbeda dengan perawi-perawi lain dalam satu hadis? Jawaban, kami, kata Syekh Musannaf, Syekh Utsaimin, kami pernah melakukan penelitian tentang hal ini dan kesimpulannya bahwa status syadz suatu hadis hanya terjadi dalam satu hadis yang perawinya berbeda. Sehingga riwayat sebagian perawi ada yang kalah kuat. Tetapi Syekh Musannaf membaca pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa status syadz bisa terjadi pada dua hadis yang berbeda. Contoh adalah hadis tentang larangan siam pada 10 terakhir bulan Sya'ban. Imam Ahmad berkata hadis ini syadz karena berlawanan dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah mengajukan siam Ramadan dengan bersiam sehari atau 2 hari. Imam Ahmad meneruskan, mengingat hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lainnya. Hadis ini sangat kuat dan perawi-perawinya berstatus huffaz, ya, penghafal hadis yang banyak. Sementara hadis larangan siam tidak menandingi kekuatannya, sehingga termasuk perawi yang thiqah terpercaya yang melawan perawi yang jauh lebih thiqah, sehingga hadis itu dihukumi syadz. Hadis tentang larangan memakai gelang emas juga seperti ini. Para ulama berkata bahwa hadis itu statusnya hadis syadz karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan kebolehan memakai gelang emas. Dengan demikian maka pendapat yang kuat adalah yang membolehkannya, dan pendapat yang melarang sangat lemah. Ibu memiliki hak kewalian atas anak-anaknya berdasarkan sabda Nabi SAW. Apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Masalah ini menjadi pusat perdebatan di kalangan ulama. Sebagian mereka menyatakan bahwa ibu tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya dalam urusan harta. Tanggung jawab anak terkait harta benda hanya milik ayah. Namun pendapat yang kuat menyatakan bahwa ibu juga bertanggung jawab terkait harta benda, sebagaimana ia bertanggung jawab atas budi pekerti anak-anaknya. Jika masih memiliki ayah, maka sang ayah lebih berhak atas kewaliannya, karena sang ayah yang lebih bisa menyimpan harta dan mengelolanya daripada ibu. Namun jika sang ayah telah tiada, maka ibulah yang berperan terkait harta anaknya. Pihak yang diperintahkan membayarkan zakat anak kecil dan orang gila adalah walinya berdasarkan sabda Nabi SAW. Apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Oleh karena itu para ulama menyatakan zakat wajib atas harta benda anak kecil dan orang gila, dan yang membayarkannya adalah walinya. Hendaknya seseorang menanyakan hal-hal yang samar dan tidak dimengerti. Jika tidak, maka sesungguhnya ia tidak boleh menanyakannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Pada dasarnya, seseorang tidak boleh bertanya kepada orang lain, apakah kalian telah mengeluarkan zakat? Tetapi jika kondisinya mendesak untuk bertanya, maka hendaknya ia menanyakannya.
Karena itulah Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Kemudian, hadis tersebut tadi menunjukkan wajibnya zakat perhiasan jika telah mencapai nisab. Karena Nabi SAW bersabda, apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Hal ini diperkuat dengan sabda beliau selanjutnya, apakah kamu suka jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka? Ancaman seperti hanya berlaku bagi orang yang tidak mau berzakat. Ini adalah pendapat pertama dalam masalah ini. Pendapat kedua menyatakan tidak wajib membayar zakat perhiasan, namun kalangan yang mengusung pendapat ini tidak menggunakan dalil yang kuat, karena mereka tidak bisa mendatangkan satu hadis pun yang membatalkan dalil pertama. Mereka hanya dapat berargumentasi dengan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa fil huli sedekah, tidak ada zakat dalam perhiasan. Hadis ini dhaif. Meskipun demikian, mereka juga tidak mengamalkan kandungan hadis lemah ini, tetapi mereka menyatakan sesungguhnya zakat perhiasan bersifat temporal. Andai mereka mengamalkannya, tentu menyatakan tidak wajib secara mutlak, padahal mereka berpendapat jika pemiliknya menyiapkannya untuk diperdagangkan, maka wajib zakat. Padahal itu bukan komoditas perdagangan. Andai kata mereka berpatokan pada hadis lemah di atas, tentu menyatakan tidak wajib zakat secara mutlak. Adapun mengkiaskan perhiasan dengan pakaian, perabot rumah tangga dan lainnya, maka terjawab oleh Syekh Musonef dengan 2 jawaban. Pertama, itu kias, rusak karena bertentangan dengan dalil. Sebab setiap kias yang bertentangan dengan dalil, maka kias itu ditolak karena kias itu dianggap tidak ada. Pertama, pihak yang menggunakan kias yang bertentangan dengan dalil adalah iblis. Oleh karena itu Allah Ta'ala menolaknya. Kedua, kalian ingin melawan dalil dengan kias, namun kalian tidak juga mengambil kias itu secara keseluruhan. Karena kalian berkata, andai kata seseorang memiliki perhiasan untuk diperjualbelikan, maka wajib zakat. Dan jika ia memiliki pakaian untuk diperdagangkan, maka tidak wajib zakat. Kalian juga mengatakan, kata beliau Syekh Musonef, jika seseorang memiliki pakaian-pakaian haram yang dikenakan, maka tidak wajib zakat. Tapi jika memiliki perhiasan haram yang dikenakan, maka ia wajib zakat. Kalian juga menyatakan, jika seseorang memiliki pakaian-pakaian untuk dipakai, kemudian beralih niat untuk diperdagangkan, maka tidak wajib zakat. Jika ia memiliki perhiasan, kemudian beralih niat untuk diperdagangkan, maka wajib dizakati. Kalian juga mengatakan, jika seseorang memiliki perhiasan yang disiapkan untuk biaya belanja nafkah, seperti seorang perempuan miskin yang tidak memiliki harta kecuali perhiasan yang disiapkan untuk biaya hidupnya, dan saat ia butuh maka ia akan menjualnya untuk membiayai kebutuhannya, maka wajib dizakati. Jika ia memiliki pakaian-pakaian yang banyak yang disediakan untuk biaya hidup, saat ia butuh uang maka ia menjualnya, maka ia tidak wajib zakat. Lah, di sini pernyataan-pernyataan kalian saling bertentangan. Lalu bagaimana kalian mengkiaskan dengan segudang perbedaan-perbedaan yang ada? Mengingat definisi kias adalah menyamakan cabang atau masalah far dengan pokok masalah asal. Sementara di sini antara far dan asal banyak ketidakcocokan, seperti yang terkatakan oleh kalian. Dengan ini jelas sekali bahwa kalangan yang tidak mewajibkan zakat pada perhiasan emas atau perak tidak memiliki argumentasi otentik dari dalil maupun rasionalitas. Dalil yang mereka kemukakan kita tahu kelemahannya, sementara argumentasi rasionalitas sangat compang-camping dan tidak sah. Intinya, seseorang yang mengamati argumentasi kalangan yang tidak mewajibkan zakat perhiasan
tidak menemukan sesuatu yang memuaskan. Dengan demikian, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat perhiasan sangat kuat dan tak bisa dipatahkan. Ketika ada dalil yang kuat dan tidak terbantahkan, maka kita wajib mengamalkannya. Karena itu, maka pendapat yang kuat adalah wajibnya zakat emas perhiasan. Ini adalah madhab Abu Hanifah rahimahullah, tetapi dengan syarat mencapai nisab. Syaratnya mencapai nisab. Pertanyaan, secara eksplisit hadis ini tidak menyaratkan nisab dalam zakat perhiasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu suka jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka? 2 gelang yang dipakai itu biasanya tidak mencapai 20 mithqal. Bagaimana menjelaskannya? Jawab, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian ulama menyatakan gelang-gelang itu digabungkan dengan emas ataupun perak yang dimiliki sehingga mencapai nisab. Sebagian lagi menyatakan di dalam gelang satu redaksi hadis dinyatakan 2 gelang yang berat. Gelang yang berat bisa juga mencapai nisab, karena gelang berat berarti kadar emasnya besar. Sebagian ulama menyatakan hadis ini bersifat global dan mutlak yang dijelaskan dengan hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada zakat pada emas kecuali telah mencapai nisab. Di antaranya adalah hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha di dalam riwayat Imam Abu Dawud yang mensyaratkan nisab dalam zakat emas. Pendapat selanjutnya adalah zakat wajib dibayarkan dalam perhiasan baik sedikit ataupun banyak. Zakat perhiasan itu dibayarkan setiap tahun berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Apakah engkau telah mengeluarkan zakat gelang ini? Alasannya adalah bahwa zakat harta benda itu siklus tahunan. Jika seseorang memiliki harta benda, baik emas ataupun perak, maka ia wajib zakat setiap tahun, meskipun tidak berkembang. Sementara pihak yang berpendapat bahwa zakat tidak wajib atas perhiasan kecuali hanya sekali, tidak berulang-ulang, maka pendapatnya ini tidak didukung dalil yang kuat. Adanya hari kiamat berdasarkan sabda Nabi SAW, apakah kamu suka jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka? Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Di sini pelanggarannya adalah terkait gelang, maka hukumannya juga dengan gelang. Hal ini dipertegas bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana yang tidak mungkin berbuat aniaya. Allah Ta'ala menetapkan hukuman atas suatu perbuatan jahat sosial setimpal dengan kejahatan sosialnya. Hal ini berdasarkan diperkuat firman Allah Ta'ala, fakullan akhadna bidambih, maka masing-masing mereka itu kami adab karena dosa-dosanya. Di suratil Ankabut. Adanya perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat yang bergantung pada kehendaknya berdasarkan sabda Nabi SAW, jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan perbuatan-perbuatan Allah ini dan itu tidak mengurangi keagungan dan kesucian Allah. Bahkan adanya perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan puncak kesempurnaan Allah. Karena siapapun yang berbuat sesuai dengan kehendaknya jauh lebih sempurna daripada orang yang bertindak. Sementara ahlu ta'til, golongan yang tidak menetapkan sifat dan perbuatan Allah, menafikan perbuatan-perbuatan ini dari Allah dengan alasan bahwa perbuatan baru tidak berada kecuali pada zat yang baru pula. Sementara Allah adalah Maha Pertama yang tidak didahului sesuatu.